Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di tangan gue sekarang udah ada Oppo Reno 6 yang udah gue jadiin daily driver kurang lebih 2 mingguan. Selama gue pakai HP ini sebagai HP sehari-hari, satu pertanyaan gue buat Oppo nih. Sebenarnya Oppo tuh pengennya apa sih? Tonton terus videonya. Jadi gini, pas gue denger kabar kalau Oppo bakal nge-launching Reno 6 di Indonesia, gue langsung searching di YouTube sama Google. Dan kebetulan seri yang sama juga baru launching di Cina. Gue langsung lihat desainnya, wah keren nih kalau HP ini dijual resmi di Indonesia. Karena desainnya beda dibandingkan dengan seri kelas menengah Android yang beredar di Indonesia. Frame-nya kotak, desainnya eye-catching, pokoknya beda lah dibandingin sama Reno 5 atau generasi sebelumnya. Tapi pas gue dapet kiriman Reno 6 dari Oppo Indonesia, gue buka, beda sob desainnya. Beda HP ini dengan Oppo Reno 6 yang ada di Cina. Smartphone ini masih punya konsep desain yang mirip-mirip sama Reno 5 atau generasi sebelumnya. Bodinya sama, terus bodi belakangnya mirip-mirip, apalagi layar depannya, konsepnya masih sama. Tapi ada perbedaan di situ. Oppo ngasih perbedaan signifikan pada Reno 6 dalam hal ini desain. Oppo Reno 6 pakai teknik pewarnaan Reno Glow terbaru, khususnya warna Aurora nih yang gue pegang. Reno Glow yang dipakein Oppo, teknik pewarnaan Reno Glow ini dicampur sama teknik pewarnaan Diamond Spectrum. Ribet nggak tuh namanya? Nah, teknik pewarnaan ini bikin bodi Oppo Reno 6 yang warna Aurora punya 1 juta kombinasi warna. Pas gua pakai HP ini, jujur gua langsung ninggalin softcase yang ada di paket pembelian karena buat apa kan nutupin keindahan pada bodi Oppo Reno 6. Tapi di sini gue bingung. Oppo Reno 6 tuh warna biru bukan karena ada warna ungunya, warna hijau bukan karena ada warna merahnya, warna pink juga bukan karena ada warna birunya juga. Jadi campur-campur, dan kalau misalnya kena paparan cahaya yang pas terus kita geser-geser gini, warnanya berubah-berubah. Sesuai janji Oppo, 1 juta kombinasi warna. Banyak banget warna di bodi Oppo Reno 6. Oke, emang sih kalau soal warna Oppo Reno 6 lebih eye-catching nih daripada Reno 5 generasi sebelumnya. Karena teknik pewarnaannya aja udah ribet gitu, udah pusing aja gitu ngebayangin warna ini gimana caranya biar dapat 1 juta kombinasi warna. Apalagi ada warna yang hitamnya juga, itu warna hitamnya beda sendiri loh sob. Kalau warna hitam pada smartphone pada umumnya tuh biasanya lebih ke glossy gitu ya, kelihatan elegan memang, tapi jadi magnet buat jejak-jejak sidik jari, which is jadi kelihatan kotor, jadi nggak elegan lagi. Tapi warna hitam di Oppo Reno 6 yang terbaru, warna hitamnya tuh dikombinasikan lagi dengan teknik pewarnaan Reno Glow. Jadi warna hitamnya tuh bebas dari sidik jari, kelihatan lebih mewah, lebih elegan, dan juga punya gradasi warna efeknya. Tapi ya tetap menonjolkan sisi-sisi warna hitam tuh lebih kelihatan kalem, tapi kelihatan mewah juga. Jadi ya Reno Glow untuk Aurora menurut gua cocok buat orang-orang yang pengen pamer lah ya. Jadi kalau lagi nelpon gitu sambil goyang-goyang kepalanya juga warnanya kelihatan keluar sama orang lain. Terus kalau untuk yang warna hitam menurut gua cocok buat orang-orang yang kalem, yang fungsionalitas lah, tapi juga tetap menonjolkan sisi kerennya. Nah ini teknik Reno Glow terbaru tuh itu istimewanya kalau menurut gua. Tapi ya di sini nih gua yang heran sama Oppo. Kenapa sih generasi terbaru masih aja desain konsepnya itu sama? Layar depannya bentukannya sama, bodi belakangnya hampir sama dengan seri sebelumnya. Layar aja ya, jenisnya tetap Super AMOLED, ukurannya 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, dan udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz. Tetap ada punch hole di sini dengan ukuran ya kurang lebih sama dengan generasi sebelumnya. Bezel tipisnya tetap sama sih kalau menurut gua, dan feel-nya juga tetap sama. Sementara untuk bagian belakang kurang lebih juga sama,
penempatan kameranya, bentuk modul kameranya gitu ya, sampai tulisan Oppo letaknya juga hampir sama kalau menurut gue. Dan gue sempet juga review Oppo Reno 5, feel-nya tetap sama, tapi kalau diukur dimensinya dan kalau misalnya kita lihat spesifikasi di atas kertasnya nih sob, sebenarnya Oppo Reno 6 ini lebih tebal dibandingin sama Reno 5, khususnya yang warna Aurora ini ya, karena teknik pewarnaannya lebih ribet, apalagi dengan Diamond Spectrum. Terus juga lebih berat, cuman nggak signifikan, bedanya tipis. Cuman ya, secara feel, secara penggunaan menurut gue tetap sama. Desain Oppo Reno 6 ini sama Oppo Reno 5 ya feel penggunaannya tetap sama. Padahal ini generasi terbaru loh. Bukan cuma desainnya aja yang kurang lebih sama, spesifikasinya bener-bener tumplek, blek sama. Sama-sama pakai Snapdragon 720G. Gue bingung sih, kenapa sih Oppo tetap pakai prosesor yang sama, Snapdragon 720G, yang bahkan udah mereka pakai di seri Reno 4. Reno 4, Reno 5, dan sekarang Reno 6, berarti 3 generasi. Apakah Oppo udah ngeborong chipsetnya banyak, jadi sekalian buat Reno 6, atau memang ada pertimbangan lainnya? Itu sih yang awalnya gue pikirkan ketika gue terima Oppo Reno 6 di meja redaksi. Tapi pas gue coba, feel-nya beda sob. Meskipun prosesornya sama, bahkan RAM sama memori internalnya juga sama, 8128GB. Tapi di sini ada perbedaan dalam hal kinerja. Karena Oppo Reno 6 sendiri ini udah berjalan di ColorOS 11 berbasis Android 11 yang udah dapat update baru juga nih per bulan Juli. Nah, di ColorOS 11 ini ada beberapa fitur yang bisa ningkatin kinerja dari smartphone. Salah satunya Extended RAM, Virtual RAM. Nah, Virtual RAM ini bisa kalian temuin buat pengguna Oppo Reno 6 nih, bisa kalian temuin di About Phone, terus masuk ke opsi RAM. Nah, di situ ada 3 opsi, 2GB, 3GB, sama 5GB. RAM bawaan 8GB ditambahin virtual RAM sampai 5GB, itu berarti 13GB. Lebih gede RAM-nya daripada RAM laptop gua gitu. 5GB-nya memang virtual dan bisa diaplikasikan ketika smartphone udah di restart. Jadi virtual RAM ini pakai sebagian kecil memori internal yang nggak dipakai. Secara kinerja memang lebih smooth, lebih lancar. Kita bisa membuka banyak aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Bahkan kita bisa main game dengan cukup lancar. Dan gue udah ngetes juga untuk Antutu khususnya, skornya tanpa virtual RAM dengan virtual RAM 2GB, 3GB, sampai 5GB itu beda dikit perolehan angkanya dan memang lebih tinggi di 5GB. Terus baterainya, baterai dari Oppo Reno 6 ini kapasitasnya juga tetap sama, 4310 mAh. Ini Oppo maunya apa sih sebenarnya? Dan fast chargingnya sendiri 50 watt sama. Dan di dalam paket pembeliannya kita udah bisa dapat fast charging adaptor 65 watt, which is SuperVOOC kalau nggak salah ya, 65 watt. Dan secara overall kinerja dari Oppo Reno 6 ini tetap bagus. Ya tipikal Snapdragon 720G lah. Untuk penggunaan sehari-hari masih nyaman, terus juga multitasking masih oke, apalagi dengan adanya fitur virtual RAM. Main game juga nyaman, nanti kita coba untuk main game beberapa game berat. Terus kalau misalnya kalian penasaran benchmarknya berapa nih bang? Antutu benchmark versi 9 yang udah gua coba, skor Oppo Reno 6 mencapai 340 ribuan. Ini tanpa pakai virtual RAM ya. Jadi kondisi normalnya. Sementara untuk 3D Mark, jadi 3D Mark sendiri ada beberapa tes dan untuk Oppo Reno 6 itu disarankan tesnya slingshot sama wildlife. Nah, untuk slingshot ada slingshot ekstrim dan slingshot standar. Itu skornya juga cukup bagus kalau menurut gua dengan stabilitas yang cukup tinggi. Stabilitas FPS-nya aja di slingshot ekstrim misalnya itu mencapai 6 sampai 64 FPS. Jadi rentang FPS yang diperoleh oleh Reno 6 di slingshot ekstrim itu sampai 64 FPS. Sementara untuk slingshot itu frame rate-nya, itu rentang frame rate yang bisa dicapai oleh smartphone ini sampai 63 fps dari 10 fps. Ya, cukup tinggi. Dengan skor yang tinggi juga kalau menurut gua. Sementara untuk pengujian yang lebih berat, wildlife, rata-rata fps yang bisa gua dapat yang memang rendah, 4 sampai 9 fps, itu normal karena wildlife sendiri adalah pengujian GPU buat smartphone kelas atas sebenarnya, dan
Untung aja Reno 6 sanggup meskipun dengan rata-rata FPS yang cukup rendah. Sementara untuk wildlife stress test, stabilitasnya sangat tinggi, 99,4%, meskipun frame rate-nya rata-rata cuman 10 FPS saja. Ya, so-so lah kinerja dari smartphone ini. Kalau untuk PC Mark, skornya juga lumayan tinggi kalau menurut gua, tinggi banget malah. Skornya sendiri mencapai 10 ribuan poin, dan skor 10 ribuan poin ini menurut gue udah setara smartphone menengah ke atas sebenarnya untuk multitasking, terus buka aplikasi secara bersamaan, dan lain sebagainya untuk fitur-fitur atau perintah fungsional. Dan dari PC Mark juga, prosesor Snapdragon 720G memberikan kinerja yang konstan, jadi nggak naik turun. Dan juga memberikan temperatur yang lumayan hangat tapi nggak panas banget. Cuman ya untuk kegiatan kayak misalnya foto editing ataupun video editing, prosesor langsung memberikan power yang lebih tinggi untuk kelancaran tugas yang diberikan oleh pengguna di dalam hal video editing maupun foto editing. Jadi ya secara overall Antutu 3D Mark, PC Mark, smartphone ini mah udah keren sih, udah punya performa yang tinggi, nggak malu-maluin ya, tipikal Snapdragon 720G. Cuman di sini yang disayangkannya kalau menurut gue adalah ya kenapa sih pakai prosesor yang sama? Kenapa sih nggak pakai misalnya kayak Snapdragon 732, terus misalnya 765G, ataupun mungkin ya Snapdragon 800-an gitu ya. Ya nggak apa. Bukan cuma kinerjanya aja sih yang menurut gue oke banget nih Oppo Reno 6. Baterainya meskipun ya spesifikasinya sama dengan seri sebelumnya, kemampuannya juga bagus. Ngecasnya kurang dari sejam aja, udah penuh nih smartphone pakai fast charging 50 watt. Ngecas kurang dari sejam, bisa tahan sampai hampir seharian. Penggunaan normal, smartphone ini bisa bertahan sampai 14 jam, sementara untuk pengujian pakai PC Mark, untuk pemutaran YouTube sampai habis nih, bener-bener habis baterainya, bisa lebih dari 14 jam juga. Goks. Pasti beberapa dari kalian nanya nih, gimana sih kemampuan gaming dari Oppo Reno 6? Smartphone ini jujur dengan adanya sistem operasi ColorOS 11 berbasis Android 11 terbaru, Oppo benar-benar ningkatin kinerja by software dari smartphone Oppo Reno 6. Selain adanya fitur virtual RAM tadi, ada juga fitur game space yang kemampuannya ditingkatkan nih sob. Salah satunya adalah kayak mengatur touch sensitivity, terus juga game focus mode, ada juga performance mode yang terbaru, dan juga ada pengaturan buat ngatur filter tampilan di beberapa game yang ngedukung. Dan gue pun udah nyoba beberapa game kayak misalnya PES, eFootball yang terbaru, terus CODM, PUBG, sampai Sausage Man. Itu game favorit gue tuh sekarang, Sausage Man. Smartphone ini bisa bermain game-game tersebut di atas 40 fps. Malah untuk Sausage Man itu bisa 60 fps stabil di grafis tertinggi. PES juga di grafis paling tinggi 40 fps sampai 50 fps. CODM bisa sampai 60 fps stabil di grafis yang paling tingginya. Ini hebat sih HP ini. Terus untuk PUBG gue pakai grafis yang low, yang smooth ultra, itu bisa 40 fps. Ya grafisnya memang dikorbankan tapi demi kelancaran kita bermain sob. Karena kalau misalnya gue pakai grafis yang paling tinggi itu ya cukup patah-patah meskipun grafisnya lebih bagus, karena untuk sampai ke 30 fps itu jarang, dan rata-rata di 25 sampai 28. Ya gimana kalian sih, pengen nyoba yang smooth dengan grafis yang dikorbankan untuk PUBG, atau main game yang lain, alternatif yang lain kayak CODM, Sausage Man, terus sampai eFootball PES 2021. Tapi secara overall gue main game di Oppo Reno 6 enak banget, nyaman banget, apalagi tipisnya ini sob, nyaman buat dipegang asli deh. Daripada lu pakai HP gaming yang berat gitu ya, yang bikin pegel tangan kalau main game setengah jam, HP ini dipakai main game setengah jam, itu nyaman abis, serius. Terus nggak ada rasa hawa panas juga, karena kebetulan bodi belakangnya kan polikarbonat, nggak kayak kaca yang penghantar panas yang berasa banget hangatnya.
Smartphone ini nggak berasa panas yang berlebih, ya cukup anget-anget aja lah. Dan secara overall gue suka banget sama kemampuan gaming dari Oppo Reno 6. Udah mah desainnya sama, speknya juga sama, kameranya juga punya spesifikasi di atas kertas yang sama dengan generasi sebelumnya. Ini Oppo bener-bener deh, pengennya apa sih? Serius. Jadi, kamera depan dari Oppo Reno 6 masih 44 megapiksel. Siapa sih yang nggak suka kamera depan 44 megapiksel? Orang yang suka selfie mah ya pasti resep banget gitu ya foto-foto selfie pakai Oppo Reno 6 dengan sensor segede 44 megapiksel. Untuk cowok, kalau selfie kelaki-lakiannya tetap kelihatan. Kayak kantong mata, jenggot, terus juga kumis. Dan rona wajahnya tuh tetap kelihatan natural. Nggak dihalus-halusin, nggak dilebih-lebihkan. Warnanya natural, tanpa diperhalus, ya diperhalus dikit, tapi tetap normal lah. Dan nggak ada rona-rona pink, itu yang terpenting. Nggak ada rona pink di pipi. Geli banget sumpah kalau ada yang selfie ada rona pinknya. Beneran. Nah, buat kaum hawa nih, buat cewek-cewek yang selfie pakai Oppo Reno 6 juga masih bisa dapetin hasil foto yang bagus. Selfie nih, hasilnya tetap kelihatan natural. Ya memang lebih diperhalus daripada cowok-cowok yang selfie di Oppo Reno 6. Tapi tetap kelihatan natural, cantiknya tetap alami, cile. Cantiknya tetap alami, terus warnanya rona di pink, rona di pipi maksudnya itu nggak lebay, hasilnya tetap normal lah. Tetap natural maksudnya, tapi nggak berlebihan. Cantiknya alami, nggak dibuat-buat, nggak palsu pokoknya. Jadi kalau update di Instagram ataupun di Facebook atau di Twitter, ya itulah foto aslinya gitu, nggak dilebih-lebihin. Kecuali ya kalau misalnya mereka diedit lagi ya, pakai aplikasi tambahan misalnya. Tapi ya secara untuk hasil sih pakai kamera depan smartphone ini hasilnya natural, nggak lebay hasilnya, dan tetap dapat detail sama komposisi warnanya sih top. Nah, untuk kamera belakangnya tetap pakai sensor utama 64 megapiksel, ada ultrawide 8 megapiksel sama sepasang kamera 2 megapiksel makro sama depth, sama kayak Reno 5. Perbedaan di sini signifikan menurut gua ada di bagian software, di bagian fiturnya sob. Di bagian fitur dari Oppo Reno 6 khususnya pada bagian potret, jadi ada filter atau fitur namanya AI Bokeh Flare Portrait sama AI Color Portrait. Nah, Bokeh Flare Portrait ini adalah salah satu implementasi dari yang namanya teknologi fotografi komputasi. Nih gue kasih kuliah singkat ya, kultum. Bentar, gue lihat laptop dulu. Jadi teknik fotografi komputasi ini ibaratnya kayak pemanfaatan teknologi dan juga algoritma berbasis AI atau kecerdasan buatan yang memungkinkan pengguna atau pengguna smartphone nih menghasilkan konten terbaik tanpa harus bawa peralatan kamera yang berat-berat kayak kamera SLR, terus lensa gonta-ganti dan segala halnya itu nggak perlu. Karena secara AI, teknologi ini bisa menghasilkan foto dan video yang kualitas yang bagus karena udah ada campur tangan AI di situ. Hasilnya jadi lebih bagus, terus warnanya jadi meningkat saturasinya, terus juga bisa mengatur berbagai fitur di situ kayak misalnya fitur efek bokeh misalnya, terus portrait, night mode dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah Bokeh Flare Portrait. Pada awalnya gue nyangka fitur ini tuh khusus buat ngambil foto bokeh di malam hari karena ada lampu-lampu belakangnya tuh yang bikin cantik gitu foto-fotonya. Dan kebetulan gue dapet beberapa hasil foto dari Oppo Indonesia, itu rata-rata fotonya foto malam. Tapi ternyata efek ini bisa dipakai juga buat pemotretan di siang hari. Dan hasilnya, cakep banget sob. Cakep, objek utama tetap difokuskan dan belakang diblurkan, tapi rada disamarin gitu. Ada cahaya-cahaya yang kena ke kamera, itu kayak diubah sama AI biar menjadi sebuah background yang sinematik, yang ciamik, yang estetik. Keren gak tuh bahasa gua? Pokoknya hasil foto dari Oppo Reno 6 ini untuk kamera belakangnya ya, menurut gue lebih bagus daripada Oppo Reno 5. Karena fitur-fitur yang ada di smartphone ini tuh kameranya dalam hal ini lengkap dan membuat pengguna bisa mengambil berbagai konten menarik
foto ataupun video dengan kualitas yang bagus. Nah, di video sendiri juga ada fitur yang sama, namanya bokeh flare portrait dengan efek yang sama. Kebayang nggak sih? Biasanya foto portrait yang estetik itu biasanya ya buat foto aja, tapi Oppo ngasih buat video juga. Dan itu sungguh ya fitur yang menakjubkan kalau menurut gue. Dan hasilnya juga bagus. Gue udah nyoba, nggak cuma di malam hari aja kita bisa ngambil video bokeh yang estetik, yang sinematik. Di siang hari juga kita bisa menghasilkan video yang bagus dengan efek bokeh yang ciamik. Keren sih ini hasil foto dan video yang gua ambil pakai kamera Oppo Reno 6. Ada fitur namanya Solook, itu buat ngedit video. Jadi ada beberapa template otomatis di sana, kalian bisa coba. Terus juga ada fitur editing foto juga yang terbaru, namanya AI Palettes. Fitur ini gok sih, jadi kalian ibaratnya kayak punya aplikasi Adobe Lightroom bawaan di Oppo, tapi presetnya nggak usah bayar. Nah, ini cocok banget nih buat para pengguna gratisan. Daripada pakai aplikasi mod yang banyak virusnya kan, mendingan pakai AI Palettes yang ada di Oppo Reno 6. Gratis, kita bisa nyari preset sendiri berdasarkan foto-foto yang udah kita edit ataupun orang lain yang edit di Instagram maupun di Facebook ataupun di internet. Jadi Oppo tuh bener-bener ngasih fitur-fitur yang lengkap buat para pengguna untuk tetap berkreasi gitu selama pandemi. Tetap berkreasi, tetap mengasah kreativitasnya meskipun ada di rumah. Jadi orang-orang tetap bisa bikin konten foto maupun video, menghasilkan konten-konten terbaik di media sosial, memberikan hiburan juga bagi orang lain di TikTok, di Snack Video, ataupun di aplikasi platform lainnya. Cuman, ya ada beberapa kekurangan yang gue temuin gitu ya. Seharusnya diantisipasi Oppo sih. Jadi Oppo tuh kayak nggak kapok gitu menghasilkan atau mengeluarkan ponsel dengan kekurangan yang sama. Jujur, kekurangan pertama nih, layar. Layarnya oke, Super AMOLED, bentangan layarnya luas. Tapi kualitasnya kalau di bawah terik matahari itu ya kurang greget kalau menurut gue. Karena ketika gue pakai HP ini di terik matahari yang cukup panas, yang terik banget gitu ya sekitar jam 11 atau jam 12 siang, konten-konten yang tampil di layar smartphone ini tuh kurang enak buat dilihat. Jadi nggak terang banget intensitas cahaya dari layar smartphone ini. Tapi kalau misalnya dipakai di dalam ruangan atau kondisi cahaya yang pas, yang normal, layar smartphone ini wah oke sih buat main game, buat nonton video, dan lain sebagainya. Kedua, udah 3 generasi nih Snapdragon 720G. Gua sih ngiranya kenapa sih Oppo nggak nyoba prosesor yang lain, yang lebih bagus gitu ya, yang lebih powerful. Ya bukan sebuah peningkatan yang signifikan gitu. Meskipun kalau di matanya reviewer ada beberapa fitur buat tingkatin kinerja smartphone ini. Tapi kan kalau misalnya orang-orang yang ngelihat, lah kok prosesornya tetap sama gitu. Kekurangan ketiga, HP 5 jutaan seharusnya speakernya stereo dong. Ini speakernya masih mono. Perbedaan dari speaker mono sama speaker stereo. Apalagi kalau buat main game dan nonton video. Kalau main game, misalnya kita main game landscape, speakernya ketutupan, jadi mendep suaranya. Tapi kan kalau speaker stereo kan lebih enak tuh kelihatannya. Ya mungkin ini bisa jadi saran buat Oppo ketika ngeluarin mungkin ya Oppo Reno 7 atau Reno 8 gitu ya di tahun-tahun berikutnya. Yaitu review Oppo Reno 6 yang udah gua sampein ke kalian semua. Nuhun sob.